Pengadaan Sukhoi Su-35 Rusia masih belum final. Pihak Kemhan RI umumkan hal ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kami sarankan kepada penonton agar menonton berita ini sampai habis, supaya memahami isi beritanya. Seperti dilansir laman berita resmi zonajakarta.com. Sebagai pengingat, jet tempur Sukhoi Su-35 menjadi incaran Indonesia beberapa tahun lalu. Mengutip Kemhan RI, 13 Maret 2015, menjelaskan bahwa keinginan Indonesia untuk mendapatkan Su-35 mulai terlihat pada tahun 2015. Keinginan TNI memiliki jet tempur generasi terbaru mulai terwujud. Setelah melewati pembahasan panjang, Kemhan dan TNI akhirnya sepakat untuk memilih Su-35. Jelasnya, kedatangan jet tempur asal Rusia itu adalah untuk menggantikan armada F-5 yang sudah tua dan bakal dinonaktifkan. Namun, benarkah yang diberitakan laman berita tersebut? Apakah benar pengadaan Sukhoi Su-35 Rusia masih belum final? Pihak Kemhan RI umumkan hal ini. Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Pengadaan Su-35 pun mendapat lampu hijau dari DPR dan dikonfirmasi juga oleh Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko bahwa memang rencana soal pembelian jet tempur itu sudah dibahas lama. Setelah pelakunya, apakah J2G dan seterusnya, dibahas cukup panjang, ungkap Muldoko. Lalu tepat pada tahun 2017, Indonesia resmi umumkan pembelian 11 unit jet tempur Sukhoi Su-35. Kesepakatan dengan Rusia, Indonesia akan membayar setengah harga dengan barang komoditi. Pada tahun 2017, Indonesia dan Rusia sepakat terkait pengadaan 11 unit jet tempur Su-35 untuk Jakarta. Alih-alih membayar full cash, 50% dari total biaya akan dibayar dengan komoditi. Rusia menyetujui untuk barter dengan kopi, kelapa sawit, dan komoditas lainnya sebagai imbalan Su-35, tulis di Aviation Geek Club, 9 Agustus 17. Dalam artikel Indonesia to barter coffee, tea, dan palm oil for 11 Russian-built Su-35 fighter jets. Namun seperti yang kita tahu, tidak ada satupun Su-35 yang Indonesia terima sampai sekarang. Banyak pihak meyakini bahwa kesepakatan pengadaan jet tempur itu gagal karena sejumlah alasan. Satu alasan yang paling diyakini adalah intervensi Amerika Serikat melalui regulasi CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Sederhananya, CAATSA menghukum siapa saja yang membeli senjata dari Rusia, Korea Utara, dan Iran. Meski tidak ada informasi lebih rinci, namun kemungkinan besar kegagalan penjualan Su-35 karena perselisihan Amerika dengan Rusia. Pada akhirnya, Amerika mengancam Indonesia dengan sanksi CAATSA, tulis Janes, 23 Desember 2023. Dalam artikel Indonesia Excludes Su-35 from Fighter Aircraft Acquisition Plans. Di saat banyak orang yang mengira bahwa pengadaan Su-35 untuk Indonesia batal, tapi Duta Besar, Dubes, RI untuk Rusia berkata lain. Dubes Jose Tavares menjelaskan bahwa kontrak Sukhoi 35 masih berlaku. Indonesia tidak pernah mengakhiri kontrak pembelian jet tempur Su-35 Rusia dan menunggu situasi yang lebih akomodatif. Bukan batal, kita tunda untuk menghindari potensi ketidaknyamanan tertentu, ungkapnya, dikutip TASS, 8 Mei 2024. Seperti yang sudah diasumsikan bahwa kondisi tidak nyaman itu adalah ancaman sanksi Amerika Serikat. Karena ancaman dari Amerika untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia jika kontrak tersebut terus dijalankan, pungkas TASS. Pengadaan Sukhoi Su-35 pun kembali menjadi pembahasan saat delegasi Rusia mengunjungi Indonesia beberapa waktu lalu. Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu datangi kantor Kemhan RI bertemu dengan Menhans Jafri Sjamsoedin, Selasa, 25 Februari 2025. Tapi sayangnya, tidak ada pembicaraan spesifik mengenai kelanjutan pembelian jet tempur Su-35. Pertemuan Menhans Jafri Sjamsoedin dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu di kantor Kemhan RI tidak membahas secara khusus soal pembelian Su-35, tulis Antara, 25 Februari 2025. Dalam artikel, Menhan tidak bahas Sukhoi Su-35 secara khusus dengan delegasi Rusia. Ya, memang tadi tidak dibahas secara khusus ya pembeli masalah Sukhoi, kata Kepala Biro, Karo, Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang. Frega juga tidak
tidak menjelaskan secara rinci apa alasan Jafri dan Sergei tidak membahas rencana pembelian Su-35 itu. Karo Infohan Sekjen Kemhan hanya mengatakan bahwa pertemuan itu membahas soal rencana peningkatan kerja sama di bidang militer seperti latihan gabungan, pertukaran teknologi alutsista, hingga pertukaran prajurit dalam rangka pendidikan.